Kita lanjut bahas spoiler Wodongkyanku season 10 episode 2. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di puncak gunung 100 Kekaisaran, pada saat ini banyak tatapan mata terfokus pada pemuda yang melangkah maju, yang tidak lain itu adalah Lindong. Karena setelah Lindong telah berhasil membuktikan kekuatannya yang luar biasa berkali-kali di dalam pertempuran sebelumnya, hal ini membuat banyak orang tidak bisa meremehkan kekuatan Lindong. Meskipun dia hanya berada di nirwana keempat, jelas kebanyakan orang telah mengetahui sebenarnya kemampuan bertarung dari Lindong melebihi level itu, sehingga orang-orang bisa melihat bahwa Lindong saja sudah memiliki kualifikasi untuk disetarakan dengan kekuatan dari Xintian. Tapi tidak sedikit dari kebanyakan orang yang pada saat ini memiliki keraguan di dalam hatinya. Mereka kemudian berkata, di situasi saat ini, bahkan Xintian yang telah berada di nirwana ke-6 saja bisa dikalahkan dengan mudah. Apakah Lindong benar-benar bisa membalikan keadaan di langit? Cao Yu segera menundukkan kepalanya dan dia melihat Lindong. Setelah itu Cao Yu tersenyum dan mengatakan, "Hah? Lindong, aku telah menyaksikan pertempuranmu sebelumnya dan kamu memiliki kekuatan yang tidak buruk. Tapi saat ini kamu masih bukan tandinganku. Aku menyarankan dirimu untuk tidak mencoba pamer kekuatan di tempat ini." Mendengar hal itu, Lindong hanya tersenyum yang kemudian menjawabnya, "Siapa yang tahu tentang kekuatanku yang sebenarnya kecuali aku mencobanya? Apakah kamu tidak setuju dengan apa yang kukatakan? Aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa mempertahankan hidupmu yang sangat menyedihkan jika kamu berani mencoba hal itu." Tiba-tiba saja seorang bencong di belakang Cao Yu pada saat ini berkata, "Kakak Cao Yu, kenapa kamu membuang-buang waktu untuk berdebat dengan bocah itu? Dia hanyalah bocah yang berada di nirwana keempat, tapi tingkahnya benar-benar menyebalkan. Mengapa kamu tidak menyerahkan dia saja padaku?" Mendengar hal itu, Cao Yu pun segera melambaikan tangan dan dia berkata, "Tidak, aku yang akan menangani Lindong. Bocah itu tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jika kamu berani meremehkannya, maka kamu akan segera terjatuh dalam kerugian." Seorang bencong yang bernama Chang Wei, dia benar-benar kaget dengan apa yang dikatakan oleh Cao Yu. Meskipun bencong Chang Wei itu bukan merupakan salah satu praktisi top di generasi muda wilayah Xuan Barat, tapi pada saat ini Lindong belum memasuki dan menjadi murid dari sekte super. Sementara Chang Wei sudah berlatih di sekte super selama 2 tahun. Cao Yu pun segera mengambil langkah maju. Tapi sebelum itu, dia berkata, "Perhatikan yang lain saat membangun formasi." Setelah mengatakan hal itu, Cao Yu segera mengulurkan tangannya ke arah Lindong dan dia menggulung sedikit bajunya. Setelah itu, Cao Yu berkata, "Lakukan saja Lindong. Izinkan aku melihat berapa banyak ronde yang bisa kamu lewati untuk melawan diriku." Lindong pun berbalik dan dia berbicara pada Lan Ying dan juga yang lainnya, "Aku akan menyerahkan masalah mengganggu formasi kepada kalian." Lan Ying yang sangat mengkhawatirkan Lindong, dia pun menjawabnya, "Baiklah, tapi kamu juga harus berhati-hati, karena jika sampai Lindong dihabisi oleh Cao Yu, maka itu akan menjadi pukulan yang besar bagi mental orang-orang yang ada di tempat ini." Lindong pun hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia mengangguk. Setelah itu Lindong menarik nafas dalam-dalam. Tatapan matanya sangat tajam ketika dia melihat Cao Yu, yang kemudian Lindong menirukan gaya Cao Yu. Dia mengulurkan tangan, yang kemudian menekuk lengan bajunya. Setelah itu Lindong pun berkata, "Lanjutkan, dan izinkan aku merasakan seberapa kuat orang-orang yang disebut para ahli dari wilayah Xuan Barat." Kata-kata Lindong itu membuat Cao Yu menjadi sangat marah. Matanya segera menyipit, dan di dalam hati Cao Yu berkata, "Lindong, bocah ini benar-benar sombong." Dan tanpa basa-basi lagi, Cao Yu segera mengulurkan tangan. Pada saat ini jarinya menekan ruang kosong yang ada di depannya. Dalam sekejap saja, kekuatan Yuan yang ada di tanah menjadi mendidih, dan ruang kosong yang ada di depan Cao Yu sekarang segera terdistorsi.
cahaya hitam yang besar seperti monster segera dikeluarkan dari tempat itu. Yang pada akhirnya, cahaya hitam yang memiliki aura tajam sekarang telah merobek langit dan meluncur ke arah Lindong dengan kecepatan yang tidak bisa dihindari. Ketika melihat serangannya dilemparkan oleh Chow Yu, hal itu membuat Lan Ying dan juga yang lainnya menjadi terkejut karena mereka pada saat ini sadar bahwa Chow Yu tidak berniat untuk membiarkan Lindong bertahan dalam satu putaran. Sinar cahaya hitam yang mengandung kekuatan penghancur pada saat ini telah muncul di hadapan dari Lindong. Hal itu membuat hati dari kelompok Lan Ying segera tenggelam ketika melihat pemandangan seperti ini. Dan pada akhirnya, ledakan pun terjadi karena sekarang cahaya hitam yang dilancarkan oleh Chow Yu benar-benar telah mengenai Lindong dan menimbulkan kepulan asap yang tebal. Melihat hal ini, ekspresi dari kelompok Lan Ying menjadi meredup, yang kemudian mereka berkata, apakah sudah berakhir? Si Bencong Chang Wei yang berada di belakang pada saat ini mengatakan, ternyata hanya orang bodoh yang mencari kematian. Setelah itu, kelompok dari Chang Wei tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, alis dari Chow Yu segera bersatu, yang kemudian dia berkata, dia belum mati. Kata-kata itu membuat Chang Wei dan juga kelompoknya segera diam, karena mereka benar-benar tidak menyangka Chow Yu akan mengucapkan kata-kata itu. Jelas mereka sangat tahu tentang kekuatan dari formasi penyegel surga. Ketika hal itu diaktifkan oleh Chow Yu, maka Lindong yang hanya berada di nirwana keempat tidak mungkin akan bisa menahannya. Tatapan mata dari Chow Yu sendiri sekarang sudah sangat tajam ketika melihat ke arah Lindong. Dan tiba-tiba saja kepulan asap di tempat itu secara bertahap telah menghilang. Yang kemudian sosok yang sangat kokoh terlihat berdiri dari tempat itu. Kelompok dari Chang Wei ketika menyaksikan adegan ini benar-benar tidak percaya. Mereka pun kemudian berkata, hah? Itu tidak mungkin. Tidak lama kemudian, debu dan juga cahaya hitam benar-benar menghilang. Setelah itu, sosok yang kuat kini terlihat di hadapan semua orang. Tubuhnya berwarna merah cerah, seolah-olah hal itu telah dibuat dari tembaga merah. Dan wajah itu juga bukan wajah Lindong. Sebaliknya, wajah yang tidak dikenal kini telah berkedip-kedip dengan cahaya berwarna merah. Pupil mata dari Chow Yu segera menyusut ketika dia melihat sosok berwarna merah darah itu. Yang kemudian Chow Yu berkata, itu adalah boneka jiwa darah. Aura yang samar namun mengerikan pada saat ini telah dikeluarkan dari boneka darah Rehan. Karena pada saat ini Chow Yu sendiri tidak percaya bahwa Lindong sebenarnya memiliki boneka jiwa. Bahkan itu adalah boneka jiwa darah yang terkuat dan kemungkinan levelnya cukup tinggi. Tiba-tiba saja Lindong berjalan keluar dari belakang boneka jiwa darah. Yang melihat ke arah Chow Yu sambil tersenyum. Yang kemudian Lindong berkata, penglihatanmu cukup bagus. Karena sebenarnya boneka jiwa darah ini adalah boneka Rehan yang telah dimiliki oleh Lindong sejak lama. Dan ketika mengikuti lelang di kota Wanxiang, Lindong telah mendapatkan kerangka dari sapi surgawi yang sunyi. Pada saat itu, Xiaodo telah menggunakan satu set tulang ini untuk memperkuat tubuh dari Rehan. Upgrade besar-besaran yang dilakukan oleh Xiaodio pada Rehan dengan menggabungkan satu set sapi surgawi yang sunyi ditambah dengan pil nirwana dalam jumlah banyak. Hal itu membuat Rehan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Dan berdasarkan tebakan dari Lindong, pada saat ini Rehan sebenarnya telah mencapai boneka jiwa kelas 5. Hal itu memiliki kekuatan pertahanan yang sangat menakutkan karena telah digabungkan dengan sapi surgawi yang sunyi. Bahkan serangan ganas dari Chow Yu sebelumnya yang bisa melumpuhkan seorang nirwana kelima, hal itu hanya meninggalkan bekas yang dangkal di tubuh Rehan. Di sisi lain, mata Lan Ying dan juga kelompoknya terlihat sangat senang karena mereka melihat Lindong baik-baik saja. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya Lindong memiliki boneka jiwa yang mampu memblokir serangan dari Chow Yu. Chow Yu sendiri sekarang tersenyum dengan sikap acuh tidak acuh. Ya kemudian dia berkata, boneka jiwa darah yang cukup kuat.
Tetapi aku bertanya-tanya berapa banyak serangan yang bisa ditahan olehnya. Lindong hanya tersenyum, ya kemudian dia menjawab perkataan dari Chow Yu. Aku juga tidak tahu berapa banyak yang bisa ditahan, tapi kamu saat ini bisa mencobanya. Tidak lama kemudian kaki dari Lindong sendiri dihentakkan dengan kuat di tanah. Tangannya mengepal dan kemudian tombak tulang buaya surgawi segera muncul di tangan Lindong. Dengan hanya satu sentakan saja, tombak itu berubah menjadi tombak cahaya yang tajam yang pada saat ini segera memenuhi seluruh langit dan akan memberikan serangan pada Chow Yu. Beberapa cahaya hijau yang redup sekarang juga diam-diam dimasukkan oleh Lindong ke dalam tombak tulang buaya surgawi. Tatapan mata dari Chow Yu sekarang terlihat sangat kaget ketika melihat serangan yang dilakukan oleh Lindong. Tidak lama setelah itu telapak tangan dari Chow Yu segera memukul ke depan dan cahaya hitam telah muncul dari langit. Tidak lama kemudian ruang yang ada di depannya segera terdistorsi dan berubah menjadi tangan besar yang pada saat ini melakukan tamparan dengan keras. Dan akhirnya, dar! Pada saat tangan hitam akan segera mengenai tubuh Lindong, tiba-tiba saja sebuah pukulan yang lain kini telah muncul dan bertabrakan langsung dengan tangan hitam itu, yang ternyata itu dilakukan oleh Rehan. Ekspresi di wajah Lindong sendiri terlihat sangat santai. Tubuhnya pada saat ini segera melesat ke arah Chow Yu dan tiba-tiba saja cahaya tombak yang tajam sekarang telah diarahkan oleh Lindong untuk mengenai semua titik vital dari Chow Yu. Melihat hal ini, Chow Yu tanpa sadar mendengus dengan dingin. Tidak lama setelah itu cahaya keemasan segera melonjak dari dalam tubuhnya dan berubah menjadi perisai emas cahaya yang akan segera menahan serangan dari Lindong. Dan akhirnya, dang dang dang, tombak tulang buaya surgawi yang tajam pada saat ini telah menghantam perisai emas nirwana yang diciptakan oleh Chow Yu. Hal itu menimbulkan beberapa percikan dan jelas tidak bisa mematahkan pertahanan dari Chow Yu. Mengetahui bahwa serangannya dilakukan oleh Lindong tidak bisa menembus perisai emas nirwananya, Chow Yu pun segera mengatakan, "Lindong, apakah cuma ini yang kamu punya?" Mendengar kata-kata dari Chow Yu, Lindong pun tersenyum dengan licik. Dan tidak lama kemudian, cahaya dari tombak tulang buaya surgawi telah hilang. Setelah itu, banyak sinar cahaya hijau keluar dari dalamnya. Dan cahaya-cahaya hijau itu sebenarnya adalah sisik naga hijau. Hal itu dengan cepat segera menyerbu ke arah Chow Yu. Bahkan sisik dari naga hijau seperti hujan dan dengan kejam segera menghancurkan perisai emas milik Chow Yu. Karena sebenarnya di hadapan sisik naga hijau, perisai emas nirwana yang diciptakan oleh Chow Yu benar-benar sangat empuk. Setelah itu, sisik naga hijau pada saat ini segera melesat yang kemudian menuju titik vital dari Chow Yu dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Serangan yang dilancarkan oleh Lindong itu membuat Chow Yu sangat terkejut, yang kemudian dia berkata, "Itu adalah serangan yang sebenarnya. Lindong, kamu memang cerdik, tapi tidak ada gunanya bagimu saat ini melawan diriku." Mata dari Chow Yu berubah menjadi sangat dingin. Tubuhnya sedikit bergetar di ruang udara, yang kemudian tempat di sekitarnya menjadi terdistorsi. Cahaya hitam segera menyebar dari area yang terdistorsi dan segera membentuk lingkaran cahaya yang menutupi seluruh tubuh Chow Yu. Dan akhirnya, dang dang, sisik naga hijau yang dilemparkan oleh Lindong pada saat ini langsung tenggelam ketika hal itu menabrak perisai cahaya hitam yang telah dibentuk oleh Chow Yu. Chow Yu pun sekarang tersenyum, yang kemudian dia berkata, "Lindong, seluruh tempat ini telah ditutupi oleh formasi penyegel surga, dan aku bisa meminjam sebagian kekuatan darinya. Lupakan tentang dirimu yang akan mengalahkanku. Bahkan jika kalian semua melakukan penyerangan, kalian tetap tidak akan bisa melakukan apapun padaku." Lindong sekarang tidak terlalu memperdulikan apa yang dikatakan oleh Chow Yu. Tubuhnya segera melesat ke langit, yang kemudian Lindong duduk bersila di bawah langit di depan tatapan banyak mata orang-orang yang ada di tempat ini. Tidak lama setelah itu, gelombang demi gelombang energi mental yang sangat kuat segera tersapu keluar dari dalam istana Niwan milik Lindong. Kekuatan mental yang seperti badai menyebar dengan cara yang sangat menakutkan, seolah-olah itu seperti gunung berapi
yang telah ditekan selama bertahun-tahun, yang pada akhirnya sekarang akan segera meletus. Suara gemuruh yang sangat menakutkan tiba-tiba terdengar dan awan gelap di langit mulai berkumpul. Sementara energi mental dari Lindong terus meletus dengan cara yang liar dan gila, mengamuk di sekitar tempat ini. Adegan itu benar-benar membuat banyak orang sangat terkejut. Mereka hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Yang kemudian orang-orang itu pun berkata, bukankah itu adalah kesengsaraan petir dan angin? Sebenarnya apa yang orang ini rencanakan? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Lindong dengan memanggil kesengsaraan petir dan angin? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.